ayat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 17 pada kita yang lalu. Kita anggap kajian tadabbur itu telah selesai. Sekarang kita akan memilih sepenggal ayat. Kadang-kadang dalam satu ayat itu kita penggal karena penggalan itu yang kita butuhkan dalam kajian kita. Kali ini jemaah sekalian, kita akan pilih ayat yang ke-21 dari surah An-Nur, yang mana redaksi ayat ini banyak sekali samanya di dalam Al-Quran. Pertama, jemaah sekalian, kita akan membacakan ayat ini secara sempurna supaya kita mendapatkan pahala secara sempurna dari pembacaan satu ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahu adzim. Pertama, jemaah sekalian, ayat ini dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu berulang di dalam Al-Quran sekitar 99 kali. Ada seorang penceramah tetap di Masjid Nabawi yang beberapa tahun wafat. Kami dulu ketika masih belajar di sana sering mengikuti kajian beliau. Mungkin ada yang kenal, namanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yang membawakan pengajian hampir 50 tahun di Masjid Nabawi. Beliau punya buku yang berjudul Nidaatul Rahman li Ahli Iman. Panggilan-panggilan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, di ahli iman, khusus kepada orang-orang yang beriman. Beliau mengkaji ayat yang khusus diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Semua kata-kata yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu beliau bukan. Kasih judul Nidaatul Rahman li Ahli Iman. Nida itu artinya panggilan. Jadi bahar nida itu artinya bahar,
artinya laut, nida panggilan. Saya ingin mengutip perkataan seorang sahabat yang mulia yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan tentang ayat yang dimulai dengan kata-kata ini. Kata beliau, "Idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'a'ni biha sam'aka fa innahu imma amrun yu'maru bihi aw nahyun yunha anhu." Kata beliau memberikan pesan kepada seluruh orang-orang beriman. Pertama tentu yang sezaman dengan beliau, dan itu juga kita masuk di dalam. Apabila engkau mendengarkan ayat atau membaca ayat sendiri yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau, fa'ali biha sam'aka, maka perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik dan perhatikan baik-baik apa yang datang setelah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Pertama jemaah sekalian adalah imma amrun yu'maru bihi, akan datang kemungkinan atau opsi yang pertama akan datang perintah. Sehingga kalau perintah ya tentu wajib diikuti dan ditaati. Atau kemungkinan yang kedua kata beliau akan datang larangan. Sehingga kalau dia larangan tentu wajib dijauhi. Berapakah sebenarnya jarak yang kita minta pada Allah supaya kita dijauhkan dari kesalahan dan kedurhakaan? Ada jaraknya di dalam hadis yang disebutkan. Berapa jaraknya? Iya. Ada yang bisa mengingatkan kita kira-kira berapa jaraknya supaya kita dijauhkan dari kesalahan. Ada dalam doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu luar biasa. Nabi bilang, ya Allah, Allahumma ba'id baini, jauhkan antara diriku wa baina khataaya, dengan kesalahan itu. Mulai kesalahan kecil sampai kesalahan yang terbesar, kekufuran, kemunafikan. Itu Nabi mengajarkan kepada umat. Jauhkan antara diriku dan kesalahan, kedurhakaan, kemaksiatan, kemungkaran, sebagaimana jaraknya engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Ya. Yang mana timur Pak? Ya. Bukan maksudnya timur di sini ya di Telok. Ya. Tapi timur yang tempat terbitnya matahari. Yang mana ke arah barat? Bukan ke arah barat di sini di Pantai Rosaan. Ya. Tapi arah barat tempat terbenamnya matahari. Coba bayangkan. Berarti kalau kita ini sedikit-sedikit terjatuh pada dosa, sedikit saja pemicunya kita terjatuh lagi pada dosa, berarti kita perlu mengintrospeksi diri kita. Mungkin Allah belum terima kita punya doa itu, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Iya. Jadi ada cerita sedikit Pak. Ini kalau sudah teringat lagi embel-embelnya, aksesorisnya, nah biasa kita cerita itu. Saya pernah mendengarkan kisah
Ya, saya pernah mendengarkan kisahnya Buya Hamka rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Buya Hamka? Katanya pernah ada seseorang yang menyampaikan kepada beliau. Dia bilang, kenapa itu di Mekah? Ya, kenapa itu di Mekah? Katanya, padahal itu bukan kota suci. Iya. Tapi katanya di sana itu banyak ya, orang-orang yang melakukan bentuk kemungkaran. Banyak orang melakukan bentuk kemungkaran. Bahkan mungkin sampai pada tingkat yang kita tidak bayangkan. Mungkin ada prostitusi secara sembunyi-sembunyi. Padahal ini kota suci. Iya. Maka katanya Buya, jadi bukan persoalan tempat, akan tetapi seseorang itu akan sering menemukan sesuatu apa yang dia sering perhatikan. Maka di kota suci Mekah, kalau itu yang menjadi perhatian yang ingatannya, Allah akan perlihatkan dia. Ini keras jawabannya Buya Hamka. Iya. Sebagaimana katanya, ada orang yang tinggal bukan di kota suci, tapi mungkin di Eropa, di Jerman, di Prancis, ya, yang mana terkenal dengan kota-kota bebas, ya. Tapi orang itu selama dia tinggal di sana, dia tidak pernah menemukan kejahatan yang Anda ceritakan. Apa perbedaannya antara Anda dengan orang yang satu tinggal di kota suci tapi selalu saja ada kemungkaran? Ya. Ada satu yang tinggal di negara bebas, nilai, tapi dia tidak pernah melihat itu. Bedanya katanya, di sini langsung diskan. Bedanya katanya mungkin itu selalu ada dalam kepalamu, sehingga walaupun di Mekah, kau tidak ada. Tapi ada orang tinggal di daerah yang bukan kota suci. Karena itu tidak ada dalam benaknya, dia tidak pernah diperlihatkan oleh Allah, ya, kemungkaran. Nah, jadi kira-kira pesan daripada Ibnu Mas'ud ini penting sekali dalam kaitannya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apabila kau membaca ayat yang dimulai dengan kata-kata ini, maka itu perhatikan baik-baik. Ada dua kemungkinan, akan datang perintah sehingga wajib ditaati, atau akan datang larangan sehingga wajib kita menjauhi. Apabila ayat tidak sekalian, kita baca ayat yang dimulai dengan kata-kata ini ternyata benar. Ya. Termasuk ayat yang kita akan bahas ini, ternyata Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la. Ya. Ternyata ada kawan saya juga Pak Marwan Mustafa. Ya, saya sekedar ingin memerankan juga. Ya. Beliau tentara tapi beliau ada kelas saya yang bersama. Ya. Kalau berbicara tentang kawan, ya, ilmu saya. Tapi kalau beliau di kantornya tentu saya menghormati. Ya. Ya. Syukran. La tattabi'u khutuwati syaitan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Benar. Berarti ayat ini setelah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu ternyata datang larangan. Nah, ya, banyak sekali di awal surah Al-Hujurat. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا لا jangan. Iya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u
rasul. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Berarti dia perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Berarti perintah. Sudah selesai. Cukup 1 2 sampel saja. Kita tinggalkan ini. Sekarang kita akan masuk pada inti pembahasan kita. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa yang dimaksud dengan larangan mengikuti langkah-langkah syaitan? Maksudnya jangan mengikuti promosi syaitan yang mengajak kita untuk melakukan setiap keburukan. Setiap apa yang kita anggap keburukan, kedurhakaan, kemungkaran, bahkan kekufuran dan kesyirikan, di situ syaitan berpromosi. Ya. Sekarang Allah mengatakan la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Nah, syaitan itu kan kita tidak lihat, Pak. Yang syaitan jin, syaitan iblis. Ya. Kalau syaitan manusia ya bisa kita satu klaster, tapi syaitan jin, syaitan iblis itu kita tidak lihat. Kenapa Allah bilang la tattabi'u khutuwatis syaitan? Yang mengikuti langkah-langkahnya. Jadi siapa yang terjerumus dalam dosa dan kesalahan itu, dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran menggunakan kata langkah? Kenapa Al-Quran menggunakan jangan mengikuti langkah? Ya. Asalnya langkah itu sesuatu yang boleh. Seperti ketika kita berjalan itu langkah namanya. Ya, dari rumah ke masjid berapa langkah itu? Kata Nabi, orang yang berjalan ke masjid itu untuk tujuan ibadah, setiap satu langkahnya itu, ya, setiap langkahnya diberi satu pahala, kemudian digugurkan satu dosa. Luar biasa. Dua ternyata setiap satu langkah itu digugurkan satu dosa. Tapi ini dosa-dosa kecil. Ya. Kalau dosa korupsi mungkin tidak. Ya, karena gede, terlalu gede. Ya. Masa korupsi 1 triliun melanggar mesin langsung di enaknya. Ya. Dia mungkin dosa mata, dosa-dosa. Ya, jadi begitu. Ya. Langkah. Ini langkah kita mau bahas. Langkah itu asalnya ya. Kemudian dipakai dalam hal-hal yang sifatnya abstrak. Ya. Jadi mengikuti gaya hidup orang, nah itu mengikuti langkah-langkah. Di dalam kamus bahasa Arab dijelaskan itu definisi langkah. Al-khutwatu hiya masafatun yasirah. Al-khutwa hiya masafatun yasirah. Bahwa definisi langkah adalah jarak-jarak yang pendek. Namanya langkah itu Pak, jarak-jarak yang pendek, jarak-jarak yang sederhana. Iya. Tidak ada kita di sini kalau melangkah langsung 3 meter, pasti jarak-jarak yang sederhana. Walaupun kita istilahnya langkah 1000 pasti
Setiap langkah itu masalah punya sini. Di sinilah ulama bahasa mengaitkan, apa hubungan antara larangan mengikuti pengaruh syaitan dengan penggunaan kata langkah ketika Allah mengatakan la tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi ada kemiripan antara hakikat langkah dengan cara syaitan menggoda manusia. Ada titik temunya bahwa sebagaimana langkah adalah jarak-jarak yang sederhana, maka syaitan ketika mulai menggoda manusia, syaitan ini inilah musuh bubuyutan kita. Innahu lakum aduwwun mubin. Itu musuh yang nyata bagi kita. Saya lanjut. Sebagaimana langkah itu adalah jarak-jarak yang pendek, maka Allah menggunakan itu dalam ayat ini dalam kaitannya dengan cara atau kiat-kiat syaitan menggoda manusia, terutama ketika pertama kali menggoda. Apa namanya di masjid Baitur Rahman, banyak sekali Rahman. Baitur Rahman, masjid Baitur Rahman. Saya tanya Pak, apakah kira-kira jamaah masjid Baitur Rahman, terutama di sholat subuh ini, tidak digoda lagi syaitan? Atau ditulis di situ, siapa yang sholat di masjid Baitur Rahman dijamin tidak digoda oleh syaitan. Kalau ada jaminan begitu Pak, saya tidak sholat lagi di masjid saya. Setiap sholat saya datang ke sini, walaupun saya tinggal di Samata, karena ada jaminan. Tapi karena tidak ada jaminan Pak, sama saya sholat di masjid saya. Tidak ada yang bisa merasa aman Pak. Ya, bahwa kalau sudah orang menjadi soleh, tidak digoda lagi oleh syaitan. Bahkan orang soleh itu yang menggoda, yang menggodanya bukan syaitan kali-kali, tidak saja, tapi senyumnya syaitan. Kan di mata syaitan itu orang soleh itu kelas berat, maka yang diutus juga oleh syaitan itu adalah kelas berat juga. Nah itu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dari tadinya ayat mustaqim. Itu bicara saya boleh ceramah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ternyata syaitan itu di antara kiat-kiatnya dalam menggoda, terutama ketika pertama kali dia menggarap satu komunitas, kayak kau kira-kira tunjuk Pak, pasti banyak orang berharga di dalam rumah itu. Ya survei perang, kayak masalah ini mau dibawa mana ini? Nah semua pintunya tertutup, dikunci semua biar jendelanya semua tertutup. Bagaimana caranya bisa digoda itu? Kira-kira syaitan seperti itu. Ketika melihat orang-orang yang ahli ibadah, yang ahli takwa, dia survei bagaimana caranya menggoda jamaah masjid Baitur Rahman ini. Nah orang-orang hitam jidatnya semua itu banyak. Tapi satu pesan, walaupun syaitan itu adalah makhluk yang berjahat, tapi kalau kita mau mengambil pelajaran, ada sisi positifnya, kita bisa ambil pelajaran dari syaitan. Dialah makhluk yang tidak pernah putus asa dalam menggoda manusia dalam kehidupan. Bagaimanapun orang itu solehnya, dia akan tetap menjadikan sebagai target.
Yang paling susah bagi syaitan itu kalau menggoda ulama. Nah, bagaimana caranya ulama ini mau digoda oleh ulama? Apa Quran, apa hadis? Iya. Maka berbagai macam dia. Artinya syaitan itu menggoda mulai dari perkara-perkara yang sederhana. Ternyata singkat sekali, lama sekali, bagaimana? Ternyata syaitan itu cara menggodanya, Pak, mulai dari perkara-perkara yang sederhana. Itulah sisi kemunya. Kenapa Allah menggunakan kata-kata khutuwat yang mengikuti langkah-langkah syaitan? Karena hakikat dan cara menggoda syaitan itu dengan cara yang sederhana itu ada kemiripan dalam definisi langkah. Apa itu langkah? Kita kembali, yaitu jarak-jarak yang sederhana. Dan itulah yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya. Tidak ada orang itu yang langsung digoda oleh syaitan. Dia ahli masjid, dia ahli ibadah, dia ahli puasa sunnah, ahli baca Quran. Tiba-tiba kita langsung dengar dia korupsi miliaran triliun. Ya. Biasanya itu Pak, dia masuk di situ dulu. Nah, periode pertama sedikit-sedikit saja, ya. Tapi begitu masuk periode kedua, baik apa lewat. Nah itu karena memang syaitan mulai. Ya. Jadi siapa saja yang kita ingat mungkin ada pejabat ini, ada ini, ya. Awalnya periode pertama ya biasa-biasa. Karena memang syaitan juga punya strategi, Pak. Tidak mudah untuk kita tumbangkan itu. Ya. Maka semakin ke sana, maka akan banyak dia rusak tatanan sebuah negara. Ya. Dia rusak tatanan cara kita berinteraksi, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, semua dia rusak. Aspek agama apalagi, semua dia rusak. Bayangkan itu karena pengaruh syaitan. Ya. Terakhir, karena akan ada diskusi. Kenapa ayat ini menggunakan kata-kata khutuwat? Pak Mirwan, saya mau tes bahasa Arab karena lama ditinggalkan pesantren. Masih ada juga yang setelah jadi tentara. Itu khutuwat Ustaz, jamak atau apa? Berdiri apa namanya? Kata tunggal. Khutuwat jamak, berarti dia masih ingat bahasa Arab. Masya Allah. Tidak mudah orang itu ingat bahasa Arab kalau sudah jadi tentara. Jadi benar, kalau saya ini wajar. Karena itu terus bekerja, ya. Khutuwat itu jamak, wala tattabi'u khutuwat jamak. Bentuk tunggalnya bisa pakai apa? Khutwatun. Jangan. Tapi kan masih lebih hebat bahasa Arabnya dari saya. Khutwatun artinya satu langkah. Ada lagi di situ maksudnya apa? Dan Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwat, bukan khutuwat, tapi khutuwat. Jangan mengikuti langkah-langkahnya syaitan yang banyak. Kenapa ayat ini menggunakan kata jamak orang, bukan kata mufrad, bentuk tunggal? Ada lagi maksudnya sih. Ini ya semua hasil kajian. Sebabnya Pak, yang pertama tadi menggunakan kata khutuwat karena ada kemiripan dengan langkah, di mana syaitan mulai menggoda manusia dari perkara-perkara yang di situ.
Jadi itu perampok umum sekarang Pak yang sudah jadi perampok. Mungkin saja pertama itu dia ada pencuri-pencuri sandal itu, ya, masih yang sederhana, curi sandalnya orang. Ya. Setelah curi sandalnya orang, dibobol celana masjid. Ya. Tidak pernah dibobol di sini Pak. Ya, itu banyak tuh yang kita lihat di media sosial sekarang. Ya. Bintang kami itu mencuri karena dia bungkus di kepalanya, dia tidak kelihatan walaupun ada CCTV. Saya sholat di masjid Cimpupak, atas ini. Saya jamaahnya di sini. Pernah kasihan saya sholat asar di situ. Ada jamaah hilang motornya. Kasihan beliau. Nangis kasihan beliau. Jadi akhirnya, ya, saya tolong beliau. Antar pulang ke rumahnya di Kota Alasan. Pas turun dari mobil ada istri di situ. Dia bilang, rusak motor tak? Atau ditangkap polisi? Karena naik motor pergi di antara kendaraan pulang. Dia bilang, bukan sekedar ditangkap polisi, lancar nih Pak. Coba yang lain. Baik. Uang itu digunakan bentuk jamak kan banyak. Apa inspirasinya di situ? Inspirasinya di situ bahwa sudahlah setan memulai dari perkara-perkara yang sederhana ketika mulai goda. Yang kedua, setan itu memiliki banyak stok cara menggoda. Memiliki banyak cara menggoda. Jadi kalau dia gagal dengan cara pertama, apa langsung dia putus asa? Susah. Ulang ide, ya, mustahil yang mau digoreng, yang susah itu harus. Oh tidak. Ya. Kalau dia gagal dengan cara yang pertama, dia pindah ke cara yang kedua. Iya. Makanya syaitan itu bersumpah di dalam Al-Quran, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا تجد أكثرهم شاكرين. Ini statement syaitan. Aku akan menggoda manusia yang pertama dari arah depan, min baini aydihim, wa min khalfihim dari arah belakang, wa an aymanihim dari arah kanan, wa an syama'ihim dari arah kiri. Empat mata angin, arah mata angin dikuasai syaitan. Iya. Sedangkan kita berhadapan dengan lawan musuh kita yang kita lihat, belum tentu kita bisa menang. Apalagi syaitan ini dia bohongi kita. Iya. Yang kedua, dia lihat kita tidak lihat dia. Itu luar biasa, itu memang tantangan kita. Ya. Saya katakan tadi, sedangkan kita lihat itu musuh itu, Pak, belum tentu kita bisa menang. Apalagi kita tidak lihat, dibohongi lagi ternyata dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Nah, apa maksudnya itu empat arah? Baca saja surah An-Nisa yang bunyinya زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Manusia itu diberikan kecenderungan yang sangat syahwat, kecenderungan yang sangat kuat. Yang pertama ternyata nomor 1 itu adalah an-nisa, adalah wanita. Ya. Biar yang sudah tua Pak digoda ke semua wanita. Jangan-jangan digunakan enggak. Biar kita Pak yang 60 tahun digoda juga. Apa buktinya Pak bahwa kita punya kecenderungan sama wanita? Bapak-bapak yang sudah lanjut usia ini,
Andai kan merasa aman, kami lah. Cuma kita tidak merasa aman karena itu di belakang kita. Ya itu sekedar bercanda saja. Ya, tidak mengerti. An-Nisa, ya An-Nisa. Jadi banyak suami yang rusak, Pak, mohon maaf. Ya, ini banyak suami yang rusak. Sebenarnya dia adalah laki-laki yang soleh. Tapi karena gara-gara godaan wanita, godaan istrinya, akhirnya yang tadinya soleh menjadi salah. Ya. Coba, kalau seorang wanita bilang sama suaminya sebelum pergi bekerja, wahai bapaknya, wahai suami tercinta, hati-hati di dalam perjalanan. Ya, hati-hati di dalam perjalanan. Apalagi bapak sebagai pimpinan, bapak sebagai direktur. Ya, tentu di kantor itu sangat banyak hal yang bisa ditandatangani. Tapi tanda tangannya tanda tangan politik. Ya, hati-hati kita. Karena Nabi mengatakan mana bata lahmun min suhtin fannaru aula bihi, tidaklah ya sekerat daging yang asalnya haram tumbuh pada diri seseorang. Kata Nabi, fannaru aula bihi, terkecuali api neraka lah yang berhak untuk menyelesaikannya. Itu kalau perempuan soleh mengatakan seperti itu sama suaminya, Pak. Mungkin di perjalanan ada kesempatan, tapi tiba-tiba seakan-akan terngiang-ngiang itu bisikan istrinya tadi, hati-hati Pak, tidak jadi. Makanya Nabi mengatakan, dunia mata wa khairu mata'aha al-mar'atu sholihah. Dunia itu adalah kesenangan, sebaik kesenangan adalah al-mar'atu sholihah. Jadi kalau ada istri tak begini, Pak, pelihara lalu. Pelihara lalu. Ini di atasnya emas. Ya. Itu jarang didapat. Ya, kita menikah lagi belum tentu kita dapat yang seperti ini. Ya. Tapi kalau istri adalah istri yang jahat, dia akan bisikkan sama istri suaminya mengatakan, berapa lama ini terus coba. Kalau seorang istri meremehkan begitu, Pak, jangan dianggap bahwa remehkan istri itu menguap, tapi itu tersek. Ya, tertanggung. Ternyata istri saya baru-baru datang. Dia memang tidak minta, dia cuma cerita dulu. Itu tetangga itu, Masya Allah, baru lebih baru lagi dia pakai. Dia cuma bilang begitu. Maksudnya itu mahal. Oh, makanya suami ini yang tidak kuat pertahanannya di situ. Istri saya mau juga ada menimba. Baru sini ada kursi sofa lagi yang harganya 20 juta itu. Dia memang cerita seperti itu. Makanya ibu batasi ibu tetangga kalau seperti itu segera pergi survei barangnya orang, baru setelah itu pulang ceritakan suami, itu menjadi beban bagi suami. Begitu dia pergi keluar rumah, ada kesempatan yang sebenarnya tidak ada niat, tapi tiba-tiba seakan-akan terngiang-ngiang itu kembali rekaman istri itu mengatakan, bapaknya pulang. Itu tetangga baru saja jadi pegawai 3 tahun menikah, kita waktu kita itu sudah puluhan tahun hidup di sana. Itu jangan dianggap bukan godaan yang dahsyat. Itulah yang dijadikan setan sebagai godaan. Dan itu yang di depan. Itu yang di depan. Mimpinya itu yang di depan. Iya. Mana lagi kalau godaan setan? Iya. Ada orang yang lama baru menikah karena terlalu lama selektif memilih mana yang paling cantik. Ada kisah, Pak. Seorang laki-laki ditanya, kenapa terlalu lama menikah? Bila saya cari wanita yang tercantik di atas permukaan bumi, baru terakhir saya. Akhirnya dinikahi wanita itu. Belum berapa lama dia menikah dengan wanita itu, dia ceraikan lagi karena merasa bosan dan tidak cantik lagi. Akhirnya dia cari lagi wanita yang tercantik, dia menikah lagi.
Intinya laki-laki ini menikah, dia talak, menikah, talak, menikah, talak. Tidak pernah ada puasnya. Akhirnya datanglah dia kepada seorang pakir. Karena Nusantumi menikah, Nusantumi talak. Iya. Apalagi kalau hukum begitu di Sulawesi Selatan, habis dan dia berapa umpamanya? Dia bilang pakir, saya punya masalah ini. Kenapa? Kalau belum saya nikah seorang kita cantik sekali saya lihat. Tapi begitu saya sudah nikah, biasa-biasa saja. Gini. Ya, yang paling berbahaya itu Pak. Kalau dia lihat cantik istrinya orang, itu bahaya sekali. Istrinya yang tidak ada hubungannya, dia lihat biasa-biasa. Tapi begitu dia lihat anunya orang, kenapa? Menarik. Iya. Maka berkatalah sang kiai memberikan nasihat kepada sang berusaha. Satu saja yang saya mau cek samanya. Apakah Anda menjaga mata atau tidak? Ya. Kalau Anda menjaga mata, ulil mu'minina yaghuddu min absarihim, yakin dan percaya bahwa apa yang Allah karuniakan kepada Anda, wanita salihah, walaupun dari sisi fisik mungkin sudah menurun, tapi Allah akan berikan jaminan Anda akan hidup, ya, sakinah mawaddah warahmah. Tapi ketika Anda tidak menjaga mata, maka andaikan Anda menikahi seluruh wanita di atas permukaan bumi ini, tidak ada yang tersisa terkecuali Anda nikahi. Dan setelah Anda menikahi wanita yang terakhir, ya, Anda berencana lagi untuk melepaskannya. Sekarang mau menikah lagi, tapi kan tidak ada perempuan karena sudah menikahi semua perempuan. Dengarkan ini Pak. Akhirnya Anda melihat seekor anjing betina gila yang lewat di depan rumah Anda. Karena Anda tidak menundukkan pandangan, tiba-tiba anjing gila betina itu menjadi lebih cantik dibandingkan dengan istrinya. Coba ya. Jadi begitulah syaitan Pak. Dia akan menghiasi yang sebenarnya jelek, tapi dia hiasi. Kenapa memang kau nafsu seperti ini? Ada milik kita yang halal, kita tidak bersyukur. Ada yang haram, justru itu kita cinta-cinta. Nah, maka itulah salah satu di antara berhasil. Ya. Kita tutup kajian ini dengan kembali mengulang kesimpulannya. Khutbah digunakan karena syaitan menggunakan cara dimulai dari sesuatu yang sederhana. Yang kedua, khutbah tentu jamak karena syaitan itu menggunakan banyak cara dan banyak kiat dalam menggoda manusia. Lewat harta, lewat ilmu, lewat kedudukan, lewat popularitas, dia akan melewati itu semuanya sampai manusia itu betul-betul dia terjadi. Apa kurangnya seorang Nabi Adam? Nabi Adam itu nabi Pak, manusia paling cerdas, ya, manusia paling bersih, fitrahnya, tapi pada akhirnya berhasil dijerumuskan, bahkan berhasil mengeluarkan dari surga, ya, dan dia lepaskan, ya. Demikian ya sekalian, kita boleh memaafkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.